Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas terakhir kita. Kita bakal bahas dua materi, pengenalan neural network dan juga reinforcement learning. Langsung aja, kita mulai ke bagian ini. Oke, jadi apa itu neural network? Jadi menurut AWS, neural network atau jaringan neural adalah metode dalam kecerdasan buatan yang mengajarkan komputer untuk proses data dengan cara yang terinspirasi dari otak manusia. Lalu juga neural network ini tipe proses machine learning. Dia masuk ke bagian justru namanya deep learning yang menggunakan simpul atau neuron yang saling terhubung dalam struktur berlapis yang menyerupai otak manusia. Nanti saya tunjukin gambarnya bentuknya. Lalu juga jaringan neural menciptakan sistem adaptif yang digunakan oleh komputer untuk belajar dari kesalahannya dan memperbaiki secara terus-menerus. Oleh karena itu, jaringan neural buatan ini juga berusaha untuk memecahkan masalah yang rumit. Contohnya, meringkas dokumen, mengenali wajah, dan akurasi yang lebih tinggi. Nah, memang penting ya neural network ini. Jelas itu benar. Jadi selain membantu juga dan membuat keputusan, dia juga bantu bantuan manusia yang terbatas. Karena kayak manusia kan nggak bisa menghandle everything ya, semuanya gitu. Nah, komputer bisa gitu dan dibuat karena jaringan neural dapat mempelajari, memodelkan hubungan antar data input dan output yang nonlinear dan juga kompleks. Contohnya ini membuat generalisasi dan inferensi. Dan dia juga dapat memahami data tidak struktur dan melakukan pengamatan umum tanpa pelatihan eksplisit. Contohnya mengenali dua kalimat input berbeda. Contoh, apakah Anda dapat memberitahu saya cara melakukan pembayaran sama bagaimana cara mentransfer uang? Beda kalimat, makna yang sama. Lalu juga bisa mengetahui eh apa ya? Kayak contoh ada juga Baxter Road adalah suatu tempat, tapi Baxter Smith adalah nama seseorang. Mereka juga bisa tahu kalau itu adalah dua hal yang berbeda. Contohnya seperti itu juga. Bisa tahu mengenali dengan dua kalimat berbeda ataupun dua nama yang sama tapi punya makna berbeda. Nah, kegunanya apa aja sih kira-kira? Well, diagnosa medis dan klasifikasi citra medis, pemasaran targeting buat filteran jaringan sosial dan analisa, data perilaku, terus prediksi keuangan dan memproses data historis dan instrumen keuangan, lalu juga ada perakhiran beban listrik dan permintaan energi, lalu juga proses dan kontrol kualitas, serta identifikasi senyawa kimia. Dan di sini kita bakal nyajiin 4 aplikasi penting dari neural network di bawah ini. Pertama, ada penglihatan komputer atau computer vision. Dia mengekstraksi informasi wawasan dari citra dan video. Dan juga jaringan neural ini komputer dapat membedakan mengenai citra yang mirip dengan manusia. Dan juga penglihatan komputer memiliki beberapa aplikasi. Contohnya kayak pengenalan visual pada mobil kemudi otomatis. Dapat mengenali rambu-rambu lalu lintas dan pengguna jalan lainnya. Nanti saya juga tunjukin gambarnya. Lalu moderasi konten untuk hapus konten yang tidak aman atau yang tidak sopan. Lalu juga pengenal wajah. Contohnya ini yang kalau ini tuh ngenalin tuh kayak buat kacamata dan rambut dan juga mata terbuka. Ini adalah kayak face recognition kayak di HP buat pengen unlock. Kan kayak ada tuh, saya sebut merek ya, iPhone gitu kan. Kan ada tuh buat sistem itunya, dia pakai muka gitu kan. Terus juga sama fingerprint. Kalau siap fingerprint kan infonya kan katanya semua fingerprint itu beda ya kan. Sebagai identifikasi kita itu juga sama gitu. Lalu juga pelabelan citra atau identifikasi logo, merek, pakaian, perlengkapan keselamatan dari detail citra lainnya. Contohnya juga kalau di dunia asli itu adalah Google Image kalau nggak salah, atau Google Photos. Bukan Google Photos, Google Image. Iya, Google Image. Kayak kalian ngefoto, terus mereka cariin yang mirip-mirip gitu. Lalu juga ada pengenalan suara buat bantu agen pusat panggilan, buat klasifikasi panggilan secara otomatis. Jadi biar mereka tuh langsung tahu gitu. Terus juga ada percakapan klinis, jadi dokumentasi secara real time, terus juga konversi suara dalam teks daripada video dan rekaman secara akurat. Contohnya di Zoom ini juga ada sebenarnya penggunaan ini juga ada gitu. Namanya di AI Companion. Nah, dia masukin di situ. Terus juga ada lagi prosesan bahasa alami atau NLP. Ini nanti di mata kuliah semester depan apa semester lusa gitu. Terus juga dia bagian proses teks alami dibuat oleh manusia. Dia di sini juga pengguna diantaranya tuh agen virtual, chatbot otomatis, organisasi klasifikasi otomatis data tertulis, analisis kecerdasan bisnis dari dokumen dalam format panjang kayak email,
form, terus juga apa, mengindexing frasa kunci, nunjukin sentimen, komentar positif negatif, terus juga peringkasan dokumen, pembuatan artikel untuk topik tertentu, terus juga recommendation engine. Contohnya sendiri ya, yang paling contoh paling banget yang kita kenal ya, Google, search engine-nya Google gitu. Oke, kita search gitu kan. Misalkan kita cuma tulis kayak machine gitu kan. Nanti dia tulisannya ada machine learning atau mesin apa gitu. Bisa sih kalau mau saya contohin sekarang sih. Bentar, ini layarnya ada, oke. Contohnya nih, kayak bisa saya minta machine. Nah, dia selain ini tuh juga ada banyak contohnya gitu kan, kayak Machine Gun Kelly. Dia juga ada beberapa bookmark dari diri saya gitu. Contohnya seperti itu. Itu dia bakal nyontohin. Apalagi kira-kira ya. Hmm, coba contohnya apa? Komputer deh, komputer. Nah, ada komputer adalah komputer generasi pertama, komputer server, komputer blue screen, enter komputer. Ini kan sebagai juga salah satu contoh bahwa mereka bakal merekomendasiin. Tadi juga di awal saya juga bakal contohin apa tadi ya? Ada dua tadi kalau nggak salah. Tadi satu itu mengenai apa ya? Identifikasi. Oh, identifikasi ini. Sorry, saya cariin. Identification road. Coba ada gambar nggak ya? Nah, dia ini salah satunya nih buat identifikasi apakah ini mobil, apakah bukan gitu. Ini juga nunjukin seperti ini, nah kan. Ini contohnya adalah pada well apa neural network gitu. Mereka bisa mengidentifikasi secara langsung. Bahkan ada juga langsung bisa baca, oh dia ini modelnya ini loh. Dia modelnya A B C D, Citroen, Volvo, Peugeot, Mercedes gitu kan. Terus atau enggak yang paling terkenal deh, merek mobil terkenal, Tesla Identification. Identification. Bahkan mereka bisa baca hantu sih. Kayak gini nih salah satunya. Ini juga salah satu bentuk. Ya saya nggak tahu ini bener apa enggak. Ini adalah bentuk kayak di mana mereka bisa identifikasi dari neural network kayak oh ini ada manusia gitu. Walaupun ini di kuburan ya. Nggak tahu saya nggak. Saya bingung juga gitu. Saya bilang kalau percaya juga buktinya nggak ada gitu kan. Tapi mereka bisa bilang oh ada orang nih gitu. Ini salah satu bentuk well neural network. Tapi saya juga nggak bisa bilang ini adalah suatu kesalahan karena ini kuburan. Kita tahu sendiri kuburan itu emang kayak gimana. Terus apalagi ya kira-kira ya pokoknya kurang lebih seperti ini adalah neural network gitu. Tadi atau lagi apa ya? Saya lupa mau tunjukinnya apa ya? Hmm, ya saya lupa. Sorry guys, aku lupa. Tadi ada dua tadi pokoknya. Pokoknya dia juga buat apa ya? Ya pokoknya gitulah. Hmm, nah lanjut aja deh ya. Udah lama-lama lagi. Nah, contoh penerapannya nih, neural network ialah, well, ke search engine Google. Tadi buktinya kita ada search ya, kita searching aja komputer gitu. Langsung ada gitu kan, dari komputer adalah komputer blue screen. Kan komputer blue screen kan lagi terkenal gitu kan. Dimana merek merek Windows tiba-tiba nge-crash kalau di company-company gitu katanya. Karena ada error bla 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 pokoknya gitu. Terus juga, aduh, your internet connection is unstable. Sorry kalau misalnya saya nge-lag, sorry ya. Lanjut lagi juga mereka juga mencari sebuah lagu tanpa tapi hanya tahu penggalan liriknya gitu. Itu juga banyak, itu juga bukti yang tadi ya komputer juga gitu. Face lock itu juga tadi bentuk salah satu contohnya juga penerapannya yang tadi juga saya juga kasih tahu di mana mereka bisa identifikasi setiap muka itu beda. Kayak juga nih kalau nggak salah. Saya tunjukin lagi deh. Hmm, face identification di kalau nggak salah di China kalau nggak salah ya. Facial recognition China gitu. Nah, ini mereka bisa nunjukin, oh ini muka siapa, oh ini muka siapa, mukanya siapa gitu. Ini salah satu juga bentuk adalah pada neural network mereka bisa bedain gitu. Soalnya kan, ya muka sih sebenarnya nggak bisa dibilang paling akurat ya lebih tepatnya. Lebih tepatnya kayak bedaan muka gitu. Karena kan, ya kalau muka hmm, ada juga orang mirip gitu kan. Cuman kalau fingerprint kan semua orang beda. Jadi nggak ada yang bisa dibilang sama. Cuma kalau misalnya udah dibilang kasus yang sama, oh ternyata fingerprintnya sama padahal orang berbeda gitu dan ternyata orangnya orang belahan jauh gitu. Nah itu serem juga sih sebenarnya, cuman ya time will tell pokoknya. Lanjut lagi,
Kalau bisnis, well, data main efektif, di mana dia mencari pola database, memungkinkan pebisnis mempelajari lebih lanjut tentang pelanggan mereka, strategi pemasaran, dan juga ningkatin penjualan. Ini juga salah satu bentuk juga pada neural network. Oke, langsung aja kita lihat contohnya. Kita lihat di sini. Nah, di sini mereka pakai namanya Torch. Torch adalah sebuah library yang dimana, well, dia udah mainnya tuh, udah main jauh. Ini aja saya juga baru nyentuh sekitar sebulan kalau nggak salah untuk neural network ini sama reinforcement learning. Terus dia juga make-make banyak lah. Ada Torch Vision, Torch Util, Torch Optim. Terus habis itu juga kita bakal import eh, dua hal, model state dan juga image. Image ini apa? Image 3 ini adalah bukan eh, 3 ya. Image 3 ini adalah angka 9, coretan bentuk angka 9. Bentar, saya cari dulu bentar. Teman-teman. Oke, kelihatan nggak nih? Aduh, kecil banget ya. Nah, coba open di Photos. Aduh, jangan pakai Google itu. Mana ya? Nah, pokoknya inilah nih 9 kelihatan ya, 9 ya. Ini 9 kelihatan banget. Oke, lanjut lagi kita. Nah, oh ya, kalau misalkan nanti kalau mau ngeran, beda engine ya. Runtime-nya harus pakai T4 nanti. Caranya gimana? Ini nanti change runtime-nya aja nih. Nah, jangan pakai CPU, tapi pakai T4 GPU. Soalnya ini mereka pakai, well, kayak ginian dia. Udah beda lagi ceritanya. Soalnya mereka identifikasi. Kita sambil loading sambil jalan ya. Lanjut-lanjut, dia bakal ngambil datanya di mana dia bakal well, dari data load pada train, di mana data train itu adalah data setnya. Mana nih ya? Nih dari aku bentar. Harus konfig ke Google Drive-nya. Buat ngambil gambar sama model PT tadi. PT itu maksudnya PyTorch ya. PT ini PyTorch. Yang tadi nih. Oke, lanjut-lanjut. Nah, ya dia bakal ngambil dari dataset di sini pada Torch Vision. Vision itu citra ya maksudnya ya. Komputer citra atau computer vision. Nah, itu adalah hal yang sama aja. Itu juga nanti kalian pelajarin di semester 7. Oke, lanjut-lanjut. Ya, ini adalah parameter-parameternya. Rootnya adalah data, downloadnya true, trennya juga true, terus juga tuh tensor. Terus kita bakal data loader di mana angka 32. Ini dia adalah classifier untuk gambarnya. Kita bikin function, bikin class, terus kita bikin function dalamnya. Lalu juga ada pemanggilan lagi di bawahnya ada kayak konvolusi pertama, fungsi aktivasi lalu kedua, ketiga, flatten layar dan juga layar linear atau fully connected. Di sini wall di mana dia bakal belajar ya, bakal belajar terus-menerus mereka. Lalu di sini bakal udah mulai ke instansinya untuk optimizing gambar. Nah, ini bakal melatihin. Ini kan latihan awal, ya kan kayak pengidentifikasian gitu. Ini udah optimasi. Nah, ini sekarang mencoba belajari gitu gambarnya. Nah, dia bakal mengulang sebesar 10 kali, 10 epoch. Epoch tuh kurang lebih kayak, well, dia bakal belajar, nih gambarnya gambar apa sih gitu. Ini angka apa sih? Tadi kan ingat ya, image tree itu gambar angka 9. Oke, masih yang ke 7. Kita tunggu dulu ya, teman-teman. Memang kalau ini agak lama, saya ini juga pakai Google Drive. Harusnya saya pakai apa? Pakai apa sih namanya tuh? Jupyter. Cuman biar akses ke teman-temannya enak gitu kan. Nah, pakainya Jupyter, Jupyter, Google Colab. Kalau udah mau main yang lebih serius, makanya Jupyter ya. Nanti saya kasih tahu cara ininya, ada caranya. Oke, lanjut.
Nah, dia bakal bilang sensor 9. Maksudnya apa nih 9? Well, dia identifikasi ini gambar 9 gitu loh. Tuh. Oke, kita pindah lagi. Tadi kan image 3 ya. Image 1 2, image 2 nol. Oke, kita ganti gambarnya. Ini kan image 3 ya. Sekarang image 2 berarti nol. Dari start session and run off. Oh ya, satu lagi. Nanti jangan kebanyakan nge apa nge-research sessionnya ya. Soalnya T4 ini tuh kasarnya trial. Jadi ntar setiap apa ya? Setiap berapa menit, bukan berapa menit sih. Setiap berapa gitu. Nanti dia bakal bilang, oh udah habis, tunggu berapa jam gitu. Gantian gitu kasarnya. Nah, makanya saya bilang, mendingan Jupiter gitu. Jupiter lebih enak. Gitu. Soalnya, well, dia nggak bakal ngulang-ngulang karena dia bakal pakai GPU kalian langsung. Dan ditambah lagi, kalau Jupiter, beda lagi caranya. Dia nggak bakal sesimpel kayak gini sih kalau saya bilang ya. Kemarin saya ada nyoba-nyoba juga, dan itu juga, ya, masih ada berantakan juga. Dan kemarin saya juga, nah nanti kalau reinforcement learning ntar deh, kalau reinforcement learning ntar deh. Kita bahasnya nanti ketika pas setelah ini ya. Ini kan image 2 ya, berarti nol. Harusnya angkanya juga nol. Oke, kita tunggu lagi teman-teman. Tadi apa ya? Tadi gue pengen nunjukin, gue lupa. Apa ya? Tadi itu di awal sini ada. Apa ya? Gue lupa. Hmm, bekas dokumen, wajah, akurasi tinggi kan? Iya. Hmm, udah. Apa ya? Gue lupa lagi. Alah. Oke, dua lagi guys. Dua lagi. Kita tunggu dulu. Oke, satu lagi. Nah, tuh. Nol. Nol. Ingat, gambar dua adalah gambar nol. Image dua kan? Nol. Oke, sekarang kita terakhir deh buat sebagai pemanis terakhir deh. Image satu. Kita reset runtime. 9. Oke, sambil ngulang dari awal lagi ininya juga. Ada pertanyaan nggak mengenai neural network dari teman-teman? Mungkin dari Mas Yufansa atau Mas Ahmad atau Mas, Mas mau tanya Amer. Mas, Boleh, boleh. Silakan, silakan. yang kelas image classifiernya itu sebenarnya emang udah defaultnya dari mereka seperti itu atau bisa kita edit-edit lagi ya? Misalnya emang apa kita mau ngubah dari standarisasinya dia gitu, cara kelasnya. Bisa, Mas. Itu ubahnya di sini nanti nih di model state. Soalnya dia apa? Oh, Saya, sorry. Saya ngambil dari orang juga. Soalnya kalau ini saya nggak mungkin bikin dari awal lagi gitu. Ada sih saya lihat ada orang bikin gitu kan dari awal banget. Cuman kan kayak wah, jangan deh kalau saya bilang kecapean juga lama gitu loh. ya. Mm-mm. Udah lama dan juga ya itu udah level advance sebenarnya sih. Oh gitu. Jadi Dia. kalau di sini kita tinggal ngejalanin dari apa file PT-nya ini ya. Mm-mm. Kalau mungkin coba-coba cari sih boleh. Saya bantu cari boleh deh. Ayo. Model stay PT. Ayo. Ntar saya ngeliat ya, halo. Enggak sih Mas, kayaknya ini ada titiknya mungkin ya. Jadi nggak bisa Oh, dilihat. oh, oh ini. Bagus. Ya. Lupa saya. Nah, dia nih ada banyak juga gitu. Nah, nih. Nah, dia nih ada banyak nih. Jadi, banyak juga. Itu harus ini. Nah, ini dari Google Colab nih. Ini buat menyimpan dan juga meload model. Hmm, Cross device. Ini salah satunya sih bentuknya juga. Kayak dia bakal nyimpan bentuknya.
Nah, dia juga ada nih image classifier dari di orang. Dia juga bikin. Nah, dia ada juga nih gambar banyak. Nah, dia juga bentuk angka juga nih. Dia juga sama. Oh, oh dia juga pakai gambar yang sama, deh. Hah? Iya, gambarnya 9 nih. Oh, 9. Dia juga sama dong. Nah, iya. Semua juga pada barangan juga. Coba kita lihat ritmenya dia deh. Nah, dia pakai PyTorch ya kan, OpenCV, Matplotlib. Nah, kan penggunaan dia makanya Jupyter Notebook atau nggak pakai Python script juga bisa. Nah, datasetnya menist tadi terus bakal di save di model state.pt buat ke save-nya ya. Tapi juga bakal bisa nyimpen juga bisa sebenarnya. Soalnya kalau misalkan kita bikin dari awal lagi gitu kan, ya nunggunya lama gitu. Jadi ya udahlah kita panggil aja model state.pt-nya gitu. Ini trainingnya tadi buat testing image gitu kan. Kalau mau ininya itu pakai di sini aja di dalam classifier. Hmm. Ini juga sama. Nah, ini kalau misalkan nanti kalau kalian mau coba pakai apa namanya di Jupyter Lab, kurang lebih sama ini. Iya ya, sama juga. Ini kan tadi kan Confulo tadi, Relu juga, Flatten juga sama. Ini tadi optimizing, training juga sama. Nah, tapi kalau dia sama testing nih, ini kalau dia mau testing juga sama. Nah, dia melatihin. Kalau tadi kan testingnya satu persatu tadi ya kita ya. Nah, dia langsung testing semua nih, langsung berat gitu. Ini juga sama dia. Nah, identifikasi. Ini kan yang tadi, yang apa, yang gambar hantu tadi ya, gambar hantu yang tadi di awal. Kita mau coba ini boleh juga sih sebenarnya. Cuman saya nggak nyimpan yang ini sih. Nah, saya simpan dulu bentar ya, teman-teman. Nah, saya masukin dulu ke Google Drive-nya. Kalau untuk membuat Oh, kelasnya itu perlu pelajaran lebih lanjut lagi ya, Mas. yang mananya nih? Buat yang membuat kelas kelas identifier tadi. Atau memang dari sananya udah dibuat seperti itu gitu. Yang mananya nih? Class identifier yang mana nih? Yang itu Yang ini. iya. Oh, ini emang, ya iya sih sebenarnya. Ya kalau ini sih bisa di tweaking bisa sebenarnya. Cuman pada makainya juga pada angkanya mungkin kurang lebih sama sih. Coba kita lihat kan 132, 32, 64, 64, 64. Kalau punya saya gimana tadi? Sama juga. Berarti jangan diganti. Tapi coba lihat ini deh. 28 minus 6, 28 minus 6. Sama juga. Tapi kalau mau masnya pengen otak-atik, boleh aja sebenarnya. Ya, siapa tahu kita bisa bakal dapetin hal yang berbeda gitu kan. Ini dia bakal apa nih? 05. 025. Ini 052. Ah, 18295. Ah, ini tiga berbeda ya? Tadi yang ngeliat yang gambar mana sih ini? Input image. Oh, dia mau nge-input gambar. Oh, ya udah nggak usah lah. Kita pakai ini aja deh. Gue pengen nyoba yang ini. Kalau apa dia? Notifikasi. Nggak aja lah. Oh, oh, tadi saya belum manggil CV2. Import CV2. Beda nggak itunya dia? Ada namanya juga. Oh iya, ada matplotlibnya juga. Nah, oke. Udah nggak error lagi kan? Oh, masih error kan? Coba run dulu. Oke, udah aman. Kita coba ya. Hmm, oh no. Coba saya rerun nih. Tuh, semoga masih bisa deh. Soalnya kalau ini lagi, malas juga kalau sampai apa nggak dibolehin lagi.
kena trial sayanya. Lama juga nunggunya ya. Tadi Mas mau nanya apa lagi Mas? Lanjut lagi Mas. Kalau ada pertanyaan lagi nggak apa-apa. Kalau misalnya Mas, misalnya gambarnya itu berupa misalkan kayak tadi mobil gitu. Mungkin Hmm, kelasnya juga ada perbedaan kali ya tadi kelas identifiernya tadi ya. Atau iya, memang sama? kayaknya sih beda lagi. Coba boleh kita coba cari apa ya? Hmm, car identification neural network. Coba. Nah, ini ada nih. Pakai medium. Aduh, awas iklan. Ah, ya, geser dong. Nah, ini dia ininya gak coding kayaknya deh. Nah, dia nyimpen gambar dulu nih, dibuat dipelajarin dulu nih. Kayak tadi kan, nah, 3 gambar tadi itu di awalnya kan. Gambar satu, gambar dua, gambar tiga. Jadi dia training akurasi, validasinya. Oh, ini lebih, wah ini mah. Oh iya, lebih wah ini. Dia lebih banyak trainingnya dulu nih. Sebelum bener-bener untuk kamu sendiri. Jadi ya, bakal banyak sih ini trainingnya. Nah, dia juga ada model banyak. Ada CNN, VGZ, ResNet, 01, V3, Exception, Corvette. Ini juga sama nih, Ancur. Nah, ini paling aneh nih, Mitsubishi Lancer. Coba. Nah, ini Lamborghini. Jeep juga dong. Nah, ini dia nih. Kita lihat GitHub-nya. Nah, tadi apa ya? Oh, CNN aja kita pakainya. Kita lihat codingannya. Oke, kan import. Oh, dia langsung TensorFlow, ya kan? Oke, the Google Colab juga sama. Ya, bakal ngambil dari grafnya dia. Itu ada train brand and model 2. Apa ini data tulisan doang ini? Tulisan doang kan? Apa gimana taruh? Gambarnya apa? Gini gitu? Buset dah. Gue kira satu persatu. Ya udahlah. Kalau bisa teks doang berarti ya udah teks doang sih. 2 kali 200, page size-nya 40. Dia training dataset, validating dataset ya kan. Terus sequential, data augmentation, model summary. Jadi dia ngelatih berapa kali nih? 100 kali pengulangan. Lama lagi. Bakal lama nih. Uh, tadi 10 aja bisa 5 menitan, berarti sejam. Kan 10 kali 10 100. Nah, ini langsung trainingnya tadi, ya kan. Ini pas sudah mau pengen model evaluasi. Ini mas kalau pengen, maksudnya pengen coba silakan mas nih. Aku share ininya sama juga apa medium ini. Jadi kalau pengen baca-baca mengenai ininya. Oke, oke Mas. Ada pertanyaan lagi nggak mas? Kira-kira Cukup Mas. cukup? Oke. Oke, kita tuh juga ada punya tinggal orang India ini. Ketahuan dari sini. Ya kan, bajainya mereka kayak gini. Hmm, juga sama Train Project Test Py. Oh, dia benar pakai Python nih. Pakai Python banget dia nih. Ini terminalnya, terminalnya Linux. Hmm, oke. Referensi dari GitHub nih orang kita lihat. Ya Allah, cuman HTML doang. Susah baca. Nah, dia bikin materi bagus sih. Emang cuma materi doang, nggak ada apa-apa lagi. Jadi video nih. Video YouTube. Ya, udah nggak ada lagi. Coba kita lihat notes-nya sama notebook-nya deh. Ini just catatan doang ya. Ya boleh banget nih buat kalian pelajarin gitu. Ini juga apa tuh notebook-nya kalau pengen dicoba langsung.
Referensi yang sangat bagus sih ini. Aku share lagi juga. Oke, mungkin dari Mbak Captain atau Mas Nukman ada pertanyaan mungkin? Atau dari yang lain juga, mungkin dari Mas Ahmad atau Mas Amer mungkin ada pertanyaan? Kalau dari sini sudah aman. Apa ya? Tipe, match dot copy. Non-type object has no attribute copy. Hmm, coba. Ya ada import apa lagi tadi ya? Oke, import gue ada yang kurang deh. Google Map dong. Kayaknya importnya dia ada yang apa? Ada yang gue kurang kayaknya. Hmm, ada yang gue kurang kah? Nah, aku copy semua aja. Gak apa-apa, kalau double kayak gini sebenarnya nggak masalah kalau import doang mah. Nggak ngaruh-ngaruh amat. Kurang lagi. Hmm, oh dia ada Gemini. Baru tau gue ada Gemini di sini. Kalau gue juga tahu errornya. Image copy. Hmm. Oh, jangan-jangan dia. Ntar. Testing image. Ah, pantes. Pantes nggak ISO. Image path-nya coy. Ya udah, gambar. Nah, ntar ya guys. Gua tarik dulu gambarin tadi. Berarti. Oke. Tadi apa tulisannya? No. img.jpg. IMG. Harusnya udah bisa. Hmm? Oh, sorry. Gambar pet. Hmm. Iya, sama. Oh, ya.
Masih ngambil stringnya. Hmm. Apa aku sini aja langsung kali ya? Buat ini gue akan save dulu. Nah, ini lah ya. Ah, oke. Ya langsung identifikasi. Ini bentuk salah satu bentuk identifikasi yang tadi, yang di awal ini kurang lebih. Dan dia langsung bilang, oh ini ada 3,72 orang gitu. Dia verifikasi doang, tapi dia nggak ngeprint angkanya sih. Cuman ya, dia nggak tahu. Ini pixelnya maksudnya. Berarti gambarnya kurang lebih nih sekitar 150-an dan juga 400, 150 kali 400 pixel. Oke, udah aman ya berarti ya ininya. Neural network. Ada pertanyaan lagi mungkin? Pertanyaan terakhir untuk neural network sebelum ke materi terakhir. Ada nih. Oke deh, sip. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ke materi terakhir. Dan seperti janji saya, kita nggak bakal ada ngoding. Tapi kalau pengen nanti teman-teman pengen searching, apa kalau mau searching bareng sama saya boleh di hari ini doang. Tapi kalau ada berikut-berikutnya, silakan cari sendiri. Oke, jadi apa itu reinforcement learning? Jadi metode pembelajaran mesin yang memungkinkan agen seperti bot, robot, atau sistem belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan juga menerima reward atau punishment berdasarkan tindakan diambilnya. Dan ini menemukan tindakan yang optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi definisinya apa nih? Well, jadi adalah di mana, balik lagi, melalui interaksi lingkungan, di mana mengambil tindakan menerima reward atau punishment berdasarkan hasil dari tindakan tersebut. Oke, karakteristiknya gimana karakteristiknya? Jadi dia ini, well, interaksi lingkungan yang dinamis dan tidak diketahui secara penuh. Jadi kayak mereka tuh di awal, contoh gini deh, kayak kalian pernah nggak sih ada orang kayak mobilnya itu tiba-tiba cuma muter, doang mobil lagi balapan cuma muter di tempat yang sama mulu, instead of kayak ngikutin arah jalanannya. Nah itu mereka belum tidak diketahui secara penuh, harus dilatih dulu atau well dikasih punishment gitu agar menerima reward atau punishment dan juga diberi tindakan yang diambilnya. Contohnya adalah kayak misalkan gini, kalau tadi balapan kan nggak ada punishment atau reward ya, kecuali kalau misalkan mereka udah muterin satu lap. Cocok yang paling apa, permainan yang paling cocok itu adalah Dota 2. Terus habis itu apa ya, game FPS kayak CS. Dan juga kemarin saya ada contohnya itu adalah eh game ini, game fighting game. Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat. Nah, kan ada punishment kan kalah gitu kan. Jadi mereka harus belajar kan. Oh, udah gue berkurang, gue harus bergerak. Oh, gue harus mukul. Nah, kayak gitu. Terus juga mereka awal belajar dari kesalahan gitu. Baik lagi, kalau mobil mau nggak mau harus diarahin dulu ke jalanannya biar mereka ngerti. Dan juga ketika udah selesai diajarin, nggak perlu lagi ada supervisor memberikan instruksi secara langsung. Mungkin itu ada di awal, tapi habis itu udah nggak lagi. Kecuali itu mobil sih. Iya, kalau gue bilang sih mobil sih yang paling susah itu game balapan ya. Nah, bentuknya gimana algoritmanya? Jadi ada banyak, ada Q learning, dia bakal nggunain tabel Q untuk menyimpan nilai Q-nya yang bakal yang diharapkan untuk setiap tindakan dan kok negara ya? Gue nulis negara dong. Sorry, sorry. Tindakan dan kelakuannya maksudnya, sorry. Kok gue nulis negara sih? Ini juga lagi gue nulis negara dong. Kok mobil lagi. Ya udahlah. Habis itu juga ada SARSA, ini juga kayak Q learning. Dia bakal guna nilai Q untuk tindakan diambil dan dihasilin. Ada juga Deep Q Network. Dia gunain jaringan saraf atau neural network yang lebih kompleks untuk belajar nilai Q-nya. Terus juga ada policy gradient untuk menggunakan gradien dari fungsi keputusan dan menemukan tindakan optimal. Kayak contoh kayak nembak dulu apa gue gerak dulu gitu. Apakah gue pencet satu dulu atau gue gerak dulu gitu. Terus juga ada lagi trust region policy optimization. Dia guna metode optimasi untuk menemukan tindakan optimal. Nah, kelebihan kekurangannya nih, dia pertama belajar dari kesalahan. Kita dia, darah gue berkurang, gue dikejar gitu.
Nah, dia harus bagaimana biar nggak, dan juga, aduh gue mati mulu, gue harus ngapain nih? Ya udah, dia harus belajar kesalahan gitu dong. Terus juga nggak ada supervision lagi di awal udah, dan ya mungkin di awal mungkin ada supervision, habis itu udah nggak lagi. Habis itu udah adaptasi gitu kan. Kayak, wow, dia harus wow, menerima dengan lingkungan yang bakal dihadapin mereka gitu. Paling ya kejelekannya adalah kesulitan dalam menemukan solusi, again, di awal gitu kan. Terus juga kesulitan dalam mengeneralisasi juga sama, dan juga dalam mengontrol kualitas. Nah, kita ambil contohnya lagi. Ada game. Nah, adalah, well, reinforcement learning digunakan buat bot yang bermain gameku dengan baik. Juga ada juga robotik, terus pengoptimalisasi gitu. Ada juga aplikasi pada robotik, permainan, pengendalian sistem, pengembangan permainan juga. Pengembangan permainan, well, buat ngetes kayak kayak apa ya? Kayak kalian pernah nggak sih kayak main tembak-tembakan, terus kayak kalian lawannya robot, lawan bot, atau nggak lagi main ML, lawannya bot doang, tapi botnya jago, atau karena kalian pilih level hard gitu kan. Nah, ini salah satu bentuknya di mana mereka menggunakan machine learning, yaitu adalah gian reinforcement learning, di mana, well, dia udah di awal ya, udah belajar gitu. Bentuk yang paling dunia asli yang pernah gue temui selain dari contohnya ini ialah ini. Elon Musk pernah bikin AI, kalau nggak salah, salah satu company-nya dia. Gue lupa yang mana. Pokoknya kalau nggak salah dia punya tim AI. Dia ngetes, bilang gini, ini komputernya dia itu kan balik lagi ya, kan belajar apa dari kesalahan tadi ya kan itunya. Mereka belajar dari kesalahan, mereka optimalisasi, mereka pilih yang mana bagusnya. Itu dibilang katanya hasil akhirnya itu mereka punya bot yang dimana mereka tuh jago banget, bisa dibilang pro player ya, setara pro player, yang dimana AI-nya itu cukup belajar dalam 2 bulan doang. Seingat gua kalau nggak salah cuma 2 bulan doang, dan itu udah senilai pro player, dan ketika diajak lawan pro player, ya masih menang pro player karena dia udah tahu ya dong. Tapi ada juga teman-temannya yang kalah juga gitu. Jadi kayak 1 lawan 5 kalau nggak salah, dan juga bot yang very hard lah gitu. Coba gue cari beritanya deh. Reinforcement learning. Gue bahkan apa nyari example juga susah banget. Dota 2. Nah, nih. Bahkan udah ada nih. OpenAI. Nah, PDF. Boleh deh kita PDF-nya. Oh, tahun 2019 tuh. Udah lama banget. Dia bikin observasi, flattening, hero embedding. Hmm, ada bentuknya nggak ya. Ini dia bakal jelasin kayak evaluasinya, pembentukannya gimana. Ini bikin makalah ini. Referen enggak deh, ini referensinya ya. Ini referensi doang ini. Oh, enggak ada lagi. Itu ada ini deh. Nah, self play mungkin. Oh, bukan lagi. Ada nggak ya videonya? Nih. Dulu, sorry, sorry. Nah, dia udah bisa tahu gitu. Kayak apa hero, allied team, enemy team. Ini bentuk yang di mana dia udah tahu. Ini selection, offset, delay. Ini dia juga belajar gitu. Ini kalau Dota 2 ya. Kalau yang di sini kalau main Dota 2, wow, bagus. Kalau yang kurang tahu, nggak apa-apa. Gue juga kurang ngerti. Cuman tahu doang. Nggak jago juga nggak. Nah, dia bahkan juga bikin probabilitas karakternya ini. Juga nggak tahu Radiant ya apa maksudnya. Tim kah atau apa nggak tahu deh. Ini juga bentuknya mereka latihan. Oh nggak deh. Oh 1 lawan 5 deh, 5 lawan 5. Tapi AI, 5-5-nya AI. Bottom tower, mid tower. Nah iya. Ini kayak cuman untuk hasil akhirnya lah PDF-nya. Nah ini videonya nih. Oh ini the making Dota 2 agent with RL. Ya kan sejam.
Cuma salah sejam. Aduh, iklan dong. Ah, asik banget. Allah. Langsung aja deh. Ada nggak ya videonya? Ini kah AI-nya? Ah, iya nih botnya nih. Nah, gue nyalain apa, captionnya deh, biar kelihatan. Oh, ini OpenAI ya yang tadi ya? Ini bukan sih? Gue lupa deh. Oh, iya ini OpenAI yang tadi nih videonya nih. Nah, bener. Ini mereka lawan pro player, bener nggak sih nih? Gue nggak apa lagi orang-orangnya. Kalau misalnya tetap pro player, ya udahlah. Ya, kurang lebih gitu. Mereka belajar gitu loh. Ini kan kayak mereka kabur nih kan. Kan diserang kan di geng nih kan. Mereka di geng nih. Ah, temannya datengin. Aduh, ngelag dong. Gue datengin, tuh kan bantuin. Mati. Ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut lagi. Dah, lanjut lagi. Dah. Oke. Jadi kesimpulannya, ya ini pelajaran sistem buat belajar, berinteraksi dengan lingkungan, biar mereka ngerti, dan juga banyak aplikasi industri dapat digunakan untuk menemukan solusi optimal dan berbagai masalah. Juga ada beberapa kelemahan untuk menemukan solusi salah satunya, dan juga generasi solusi ke lingkungan yang baru. Ya tadi ya, saya bilang 2 bulan gitu. Untuk bisa, well, bisa ngerti bareng gitu. Oh, itu nanti dulu. Oke, ada pertanyaan mungkin dari reinforcement learning kira-kira? Kalau misalkan balik lagi, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan kayak mau coba dong gitu, mau coba bikin gitu. Yes. Nih, yang aku masalahin gini, alasan kenapa aku nggak materi kita tadi ya, apa, buat ininya juga. Selain karena bakal lama juga, kedua juga adalah saya baca-baca itu saya pakai ginian. Karena kan tadi kan OpenAI ya kan. OpenAI udah ada kan, kita tinggal pakai doang gitu, udah enak. Coba kalau bikin dari awal silahkan. Tapi juga kalian juga bakal susah juga. Nih, namanya OpenAI Gym. Nih ya, literally namanya Gym gitu. Ada juga Gym Retro. Nah, itu kemarin gue pengen nyoba pakai nama Gym Retro. Nah, nih, ini sama ini. Ya, ngelag dong. Sorry gue ngelag. Aduh, tadi gue ngelag dong. Tadi gue kepotong di mana tadi gue ngomongnya? Halo? Mau ngecek itu loh Mas, eh, apa Ini bagaimana? scriptingnya gitu Mas. Sampai Yang ya tadi, di yang sini. Dota 2 masih aman kan tadi Dota 2 lancar kan? Apa patah-patah pas tadi pas Dota 2? Patah-patah sih Mas. Aduh, sorry banget ya. Mm-mm. Sorry banget. Gue lagi di luar, sorry banget. Kan gue juga ada rekaman nih. Nanti eh, teman-teman kalau misalnya tadi bagian patah-patah ini bisa banget nanti coba apa lihat di YouTube aja. Oke, lanjut. Ini juga sama. Nah, ini dia supportnya cuma Windows 7 hingga 10. Dan yang gue bawa ini Windows 11. Jadi nggak mungkin ditambah lagi. Pythonnya adalah 3,8 dan Pythonnya gue di sini kalau nggak salah 3,11 apa 3,12 gitu. Coba deh. Nah, 3,11. Bisa sih gue download lagi gitu. Dan juga ya masa OS-nya aja sih gue juga bisa sebenarnya virtual machine cuman ya kayak ya ada juga banyak bakteri di luar. Kalau pengen nyoba beneran gue nggak mau, silakan banget beneran. Kalau kalian mau coba silakan banget. Ada banyak juga apa referensi di luar. Cuman kalau ini ya bakal lama juga.
Ini juga ada dokumentasinya. Ini yang tadi ini retro ya? Ah ya ini retro nih. Ah kalau retronya ya gamenya ini doang nih. Kurang lebih ini. Ah enggak, sorry. Ini yang for testing purposes ya. Ada beberapa game yang udah ready gitu. Kalau mau yang OpenAI Gym biasa, hmm, aja. Nah, ini yang gym ini yang bisa dibilang yang udah mulai lebih alik lah gitu loh, lebih lebih wah pokoknya. Nah, ini dari website OpenAI-nya langsung. Ini juga ya dia juga bakal jelasin ini semuanya ini dan ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman mungkin? Mungkin dari Mas Sivansa, Mbak Kathleen, Mas Amer mungkin, atau yang lain mungkin ada pertanyaan? Cukup kayaknya Mas. Cukup ya? Iya, paling nanti minta share link intinya ya, yang collab itu collabnya. Oh iya, aman-aman. Atau Oh, saya sekarang aja boleh nih, saya sekarang aja deh. di grup aja Kalau ya Mas, biar oh takutnya ya, yang itu. Thank you Mas. oke deh. Oke, sip. Oke, paling terakhir aku eh, nggak ini nggak wajib ini sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman mau ngisi, silakan banget. Ya, silakan banget kalau teman-teman mau ngisi. Kalau misalkan nggak mau juga nggak apa-apa. Ah, tapi ini buat gue biar ke depannya biar, well, bisa apa memperbaiki diri lah kalau misalkan gue ada kesalahan selama gue menjadi pengajar di sini. Oke, paling itu aja semuanya. Terima kasih banyak semuanya yang udah datang hari ini. Semangat karena Senin besok hingga 2 minggu berikutnya kita apa tugas dua serta UAS. Terus lagi nanti hmm, kalau misalkan ada ke depan ada pertanyaan-pertanyaan tanya aja nggak apa-apa. Gue lebih prefer nanya kalau misalnya di grup juga nggak masalah. Cuma kalau misalkan soal ya bebas deh itu sebenarnya. Ya kalau gue bilang pokoknya gini, kalau misalkan kayak kalau mau nanya mengenai ini bener nggak sih gitu, ini gimana Kak gitu. Ya boleh nanya asal udah searching duluan. Kalau kalian udah searching duluan, udah baca-baca gitu dan ternyata ya ada ABCD gitu ataupun di materi ada yang salah juga gitu misalkan. Ya udah, boleh nanya. Yang penting coba cari dulu sebelum kalian nanya. Jangan langsung nanya. Soalnya kalau langsung nanya ya, gue juga bingung lo nanya apa di awal. Gue harus ngerti dulu konteksnya apa dulu nih. Kalau cuman kayak drop soal dan langsung nanya, ini apa ya Kak? Gitu. Ini bener gak sih Kak? Gitu. Ya aku nggak tahu lo bahasa apa. Jelasin dulu dikit gitu. Masalahnya yang bikin soal juga bukan gue. Gitu sih palingan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih semuanya yang sudah datang. Terima kasih sudah datang di materi terakhir ini. Semoga materi yang saya ajari selama dari sesi pertama hingga ke sini bisa memberikan ilmu-ilmu yang baik. Yang jeleknya buang-buang aja, yang jelek-jeleknya dari diri saya buang-buang aja dan ambil yang baiknya. Ah, yang benar hanyalah Allah dan saya hanya tempat yang salah. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Thank you juga Mas. Waalaikumsalam. Ya,